Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, peserta workshop pranikah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai kepada materi penghujung pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu bagaimana kiat dan langkah praktis menikah dengan sangat mudah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 langkah yang bisa sahabat lakukan agar dapat menikah dengan sangat mudah, dan tentunya semuanya kemudahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa 5 perkara itu? Yang pertama, hendaknya kawan-kawan atau para sahabat menjadikan diri sahabat sebagai pribadi yang bertakwa. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang yang membuat seseorang itu sulit dalam urusannya, dalam kehidupannya, termasuk dalam perkara pernikahan, adalah karena belum termasuk ahli takwa. Maka urusannya sulit. Ya, bukan untuk apa-apa, tapi ini sebagai memberi peringatan agar kita kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, maka baginya penghidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Maka agar kehidupan kita mudah, maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tapi itu takwa, yaitu senantiasa berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dalam surah At-Talaq ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua sampai ketiga dalam surah At-Talaq juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, nah niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, artinya apa, sahabat? Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka urusan jodoh, urusan pernikahan, Allah akan berikan kemudahan. Kalaupun ada kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah akan munculkan jodoh itu dari arah yang tidak pernah disangka. Nah, Masya Allah. Nah, jadi inilah luar biasa keutamaan takwa kepada Allah. Maka langkah pertama, jadilah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu takwa tadi? Sekali lagi, takwa adalah menjadi pribadi yang takut kepada Allah, yang senantiasa menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu ungkapan bagaimana seorang sahabat itu mengungkapkan makna takwa. Bagaimana kalau kita berjalan di satu jalan, kemudian jalan itu banyak duri. Nah, apakah kita jalannya hati-hati atau sembrono? Nah, tentu kita akan berjalan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti itulah takwa, yaitu menjalani hidup ini dengan hati-hati, bagaimana agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, bagaimana agar tidak terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Jadi menjalani hidup sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.
Nah, apa langkah-langkah sederhananya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Yang pertama, hendaknya kita membiasakan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan maksiat. Taubatan tentu taubatan yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Yang disebut oleh ulama ada 3. Pertama, berhenti. Kedua, menyesali perbuatan. Kemudian berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan kalau ada hubungan dengan manusia, maka segera minta maaf atau mengembalikan hak daripada yang diambil. Kemudian setelah bertobat, dan tentu tobat ini tidak sekali saja, tapi terus menerus dijadikan amalan harian, ya, jadi seorang ahli taubat. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Jadi apa-apa yang selama ini perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik. Cara berpakaian, cara berbicara, dalam hal ibadah, awalnya malas, rajin seperti itu. Dalam berpakaian buka aurat, menutup aurat seperti itu dengan sempurna. Awalnya akhlaknya buruk, sekarang akhlaknya baik. Awalnya perkataannya tidak baik, sekarang berupaya menata perkataan agar perkataan yang baik-baik saja dan bermanfaat saja. Nah, itu hijrah. Nah, awalnya suka maksiat, berhenti, sekarang melakukan amal-amal soleh seperti itu hijrah. Nah, kemudian setelah hijrah apa? Istiqomah. Istiqomah itu berupaya senantiasa berada di atas ketakwaan, ya, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah istiqomah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Nah, itulah langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semuanya didasari dengan ilmu, nah, dengan rajin dalam hadir majelis ilmu, rajin membaca buku-buku keislaman, rajin mengikuti kajian-kajian keislaman seperti itu. Yang sekarang ini kalau tidak bisa secara offline, ya bisa lakukan secara online seperti itu. Nah, itu sahabat yang pertama, jadi pribadi yang bertakwa. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada kesulitan, Allah berikan jalan keluar, dan rezekinya dijamin, termasuk jodohnya juga dijamin, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua, ya, kiat yang kedua agar menikah dengan sangat mudah adalah luruskan niat dalam menikah. Luruskan niat dalam menikah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan tidak ada niat-niat yang lain selain lillahi ta'ala, ya. Kenapa terkadang sulit menikah? Karena niatnya belum benar, niatnya belum lurus, belum lillahi ta'ala, belum ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena ingat, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tergantung apa yang dia niatkan. Maka pastikan niatnya sudah lurus. Seseorang yang ikhlas beramal karena Allah, ya, maka di dunia, ya, keutamaan orang ikhlas, ya, kalau sudah dia ikhlas niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan dapat bertawasul kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas karena itu, dan agar dia selamat dari setiap kesulitan dan kesusahan yang menimpanya. Ini keutamaan orang ikhlas. Orang ikhlas itu dia bisa bertawasul kepada Allah dengan amalnya ikhlas itu. Nah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, misalnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dikisahkan ada 3 orang yang terpaksa bermalam dalam gua. Kemudian tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung hingga menutup pintu gua itu. Lalu mereka berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka melainkan mereka harus berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal mereka yang paling soleh. Kemudian mereka sebutkan amal mereka masing-masing, ya, yang itu semuanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka akhirnya batu itu dapat bergeser dan mereka pun dapat keluar, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu kenapa? Karena keikhlasan. Maka pastikan niat kawan-kawan, niat para sahabat ingin menikah ini benar lillahi ta'ala. Nah, di antara niat yang benar adalah ya sebagaimana disebutkan dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang pertama melaksanakan sunnah Nabi, ya, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah, karena menikah itulah sunnah Rasulullah. Kemudian menjaga kemaluan daripada perbuatan zina, perbuatan maksiat dengan menikah. Kemudian kita berniat juga menyempurnakan separuh agama, karena orang menikah itu adalah sudah menyempurnakan separuh agama, tinggal kita bertakwa kepada separuh yang lainnya. Kemudian untuk memperbanyak umat Rasulullah SAW, karena dengan menikah bisa memperoleh keturunan, yang itu artinya memperbanyak umat Rasulullah SAW yang tentu beriman dan soleh-soleh seperti itu. Nah itu diantara, ya, maka pastikan niat kita sudah benar seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, tips bagaimana atau kiat bagaimana agar kita mudah untuk menikah, yaitu siapkan dan pantaskan diri. Loh kenapa? Karena terkadang ada orang yang berupaya pengen nikah kok gagal, kok nggak berhasil, kok nggak jadi, karena memang dia belum pantas, dia belum layak, dia belum siap. Maka orang yang belum layak, belum siap, belum pantas menikah, dipaksakan menikah, yang nggak akan bisa terjadi. Kalaupun dipaksa nikah juga, ya berakhirnya tidak akan baik, karena memang belum siap, belum waktunya seperti itu. Nah, ya mungkin itu alasan kenapa sebagian kawan-kawan ada yang pengen nikah kok belum nikah juga, kok selalu nggak jadi, kok selalu ada hambatan dan seterusnya. Itu alasan kenapa Allah menunda, karena kita memang belum siap untuk menikah. Nah, di samping kalau kita tidak siap dan ternyata jadi nikah, ini jadi masalah juga, ya, karena seseorang itu kalau belum siap, ya, kemudian memaksakan diri, ya, itu akan jadi masalah. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, qala Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai sekalian pemuda, jika kalian telah mampu untuk ba'ah itu artinya sudah siap secara biologis, mampu berhubungan jima, kemudian siap secara material, ya, mahar, nafkah, ya, kalau wanita kemampuan untuk hamil, ya, yang sudah haid, kemudian juga termasuk mampu mengelola keuangan keluarga, maka falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Artinya kalau kita punya kemampuan baru menikah, ya, kalau kita sudah siap baru menikah, itu disunahkan seperti itu. Nah, maka bagaimana? Apa saja sih yang perlu disiapkan dalam pernikahan ini? Banyak hal yang perlu disiapkan spiritualnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan, misalnya ketakwaannya itu dipersiapkan, keimanannya diperkuat, dipermantap, agamanya juga seperti itu. Karena kalau dalam pernikahan ini misalnya laki-laki itu jadi imam, ya, imam rumah tangga. Bagaimana memimpin keluarga? Dia sendirinya tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia sendiri saja tidak bertanggung jawab terhadap dunia akhiratnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertanggung jawab terhadap akhirat pasangan dan anak-anaknya? Nah, itu akan jadi musibah ke depan. Ya, maka siapkan agamanya untuk membimbing istri, bertakwa membimbing anak, dekat dengan Allah. Ya, sama seperti seorang istri, seorang wanita, dia harus memperkuat agama. Kenapa? Kelak dia akan membimbing, mendidik anak-anaknya. Nah, maka ini perlu agama yang kuat. Ya, dia punya pasangan suaminya ini, ya macam-macam. Pasangannya itu kadang-kadang ada kesalahan, kekurangan. Kalau tidak didasari iman, itu bisa jadi masalah. Nah, maka diperkuat
spiritual agamanya, iman dan takwanya, akhlaknya. Kemudian yang berikutnya yang harus disiapkan adalah ilmu tentang pernikahan, munakahat. Nanti akan saya bahas khusus ya. Ini penting karena al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan, sebelum perbuatan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya pernikahan itu jadi ibadah. Karena pernikahan yang didasari tanpa ilmu itu tidak bisa jadi ibadah. Dalam Islam itu kaidahnya suatu amal itu hanya diterima kalau didasari dengan ilmu. Ya, ibadah sholat saja kalau tanpa dasar ilmu gak diterima Allah. Nah, pernikahan ini kan bagian dari ibadah. Kalau tidak ada ilmunya ya gak diterima, gak akan jadi bekal ke akhirat. Ya, khawatir malah jadi pemberat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka harus ada ilmunya. Ya, termasuk bagaimana agar rumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini banyak pasangan yang bermasalah, perceraian, konflik rumah tangga, KDRT. Itu kenapa terjadi? Sebagian besarnya menurut para pengamat pernikahan itu karena apa? Karena tidak didasari oleh ilmu yang cukup dalam menjalani rumah tangga. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kita menginginkan pernikahan itu jadi ibadah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harus didasari dengan ilmu. Belum lagi kalau punya anak, bagaimana mendidik anak itu dengan ilmu. Tidak bisa sembarang melahirkan, udah biarin. Ya, tidak bisa. Akhirnya bermunculanlah anak bermasalah hari ini. Ya. Kemudian yang disiapkan mental, emosional, ya, psikologi, ya. Bagaimana agar kita tuh punya mental yang siap dalam menghadapi rumah. Makanya pernikahan itu jangan cuma dibayangkan yang enak-enaknya saja, bahagia, kemudian apalagi romantisme. Enggak, rumah tangga enggak cuma itu, akan ada banyak tantangan, permasalahan, kadang-kadang perselisihan. Nah, ini harus disiapkan mental kita. Sering bertanya kepada yang sudah berumah tangga apa saja permasalahan, baca-baca buku permasalahan rumah tangga dan mengatasinya. Siapkan mental. Jangan sampai ketika nikah begini ya, kagetan udah. Akhirnya banyak yang shock, akhirnya banyak yang cerai. Nggak siap mental. Ya, mengelola mental, emosi agar bisa menghadapi permasalahan. Kemudian yang berikutnya yang disiapkan juga adalah finansial, keuangan. Disiapkan keuangan seorang ikhwan, siapkan keuangannya supaya bisa mahar, bisa ngasih nafkah yang cukup. Kemudian kalau untuk akhwatnya bagaimana mengelola keuangan suami, ya harus siapkan ilmunya supaya berapapun gaji atau penghasilan suami insya Allah siap, insya Allah cukup ya, seperti itu, insya Allah barokah. Kemudian bagaimana persiapan juga sosial masyarakat, karena hidup kita ini tidak cuma individu, kita juga nanti bertetangga. Bagaimana hidup bertetangga, ya ngerti juga nanti ilmu fikih bertetangga dalam Islam seperti apa. Nah, demikian untuk persiapannya. Jadi ketiga tadi, pantaskan atau siapkan diri dulu. Insya Allah kalau kita sudah siap itu mudah. Kenapa sering ditolak? Karena finansial belum siap. Nah, susah juga. Kenapa banyak gagal proses ta'aruf? Karena ternyata Anda agamanya kurang baik, wajar orang menolak seperti itu. Kenapa misalnya dari sering bermasalah, sering gagal, ya karena memang belum pantas. Nah, makanya mulai sekarang pantaskan, insya Allah akan dipermudah. Kemudian yang keempat, langkah keempat agar pernikahan itu bisa dijalani dengan mudah ya, yang menikah bisa dengan sangat mudah. Yang keempat, kiat keempat adalah jemput jodoh dengan baik. Ya, tadi kan niatnya sudah benar, ya kan, ini sudah berusaha untuk takwa. Kemudian niatnya sudah benar. Kemudian yang ketiga, sudah siap segala-galanya insya Allah, tinggal jodoh. Langkah keempat yang harus dilakukan, atau kiat yang keempat yang harus dilakukan agar menikah dengan sangat mudah, itu adalah
jemput jodoh dengan baik. Bagaimana? Karena kebanyakan orang bingung kenapa kok sulit menikah. Ternyata alasannya atau penyebabnya adalah karena dia tidak menjemput jodohnya dengan baik. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Inna ahadukum la yamuta hatta yasta'milu rizqahu. Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah meninggal sampai ia disempurnakan rezekinya. Maka kata Rasulullah, fala tastabdhi'u rizqa, maka janganlah dia merasa lambat datang rezekinya. Wattaqullaha ayyuhan nas, maka bertakwalah wahai sekalian manusia. Fa'ajmilu fit talab, dan hendaknya dia itu memperbaiki caranya dalam mencari rezeki. Khudh ma halla wada'u ma harama, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita agar memperbaiki cara kita dalam mencari rezeki. Nah, apa yang utama? Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena sesungguhnya setiap kita ini sudah dijamin rezekinya, termasuk dalam perkara jodoh. Maka jangan sampai ada punya pemahaman yang halal aja susah, apalagi yang haram. Ini pemahaman yang tidak tepat, ya. Karena rezeki kita sudah dijamin. Mau Anda ambil dengan jalan yang halal, mau Anda ambil dengan jalan yang haram, ya dapatnya segitu juga. Dapatnya ya itu juga. Nikahnya dengan itu juga. Terus bedanya apa? Bedanya kalau Anda ambil dengan jalan yang haram, Anda dapat dosa dan maksiat. Dapat dosa, dapat kemurkaan Allah. Kalau nggak taubat, dapat siksa Allah di akhirat. Dan berkahnya kurang, bahkan tidak ada berkahnya. Tapi kalau Anda ambil dengan jalan yang halal, Anda dapat pahala, Anda dapat barokah, Anda nanti insya Allah juga jadi pahala itu akan dapat balasan surga dari Allah di akhirat nanti. Jadi luar biasa. Ya, cara ini harus diperhatikan. Maka cara yang baik dalam menjemput jodoh itu yang pertama adalah cara yang halal. Maka pastikan sesuai dengan syariat. Ya, bagaimana menjemput jodoh yang halal itu caranya? Yaitu jangan dengan cara maksiat. Jangan dengan pergaulan bebas menjemputnya, berpacaran atau yang sejenisnya. Karena itu proses akad nikah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai casingnya ta'aruf, dalamnya maksiat. Jangan sampai. Makanya ta'arufnya harus syar'i, khitbahnya juga syar'i, sampai dengan proses akad nikah. Intinya tidak ada pelanggaran hukum syara di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini insya Allah akan dipermudah Allah prosesnya. Seperti itu. Ya kan? Karena terbukti sebahagian saudara kita yang tadi ya justru mengambil jalan yang haram, ini justru bermasalah ya pernikahannya, sulit gitu ya. Ya kan, sudah pacaran 10 tahun 20 tahun batal gitu kan. Kecewanya luar biasa ya. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, cara yang baik dalam menjemput jodoh itu juga adalah tidak mempersulit diri. Dengan apa? Dengan kriteria yang super ketat gitu ya. Tinggi badan harus sekian, berat badan harus sekian, kemudian warna putih kulit, tingkat keputihan harus sekian. Oh ini susah sekali didapatkan seperti itu. Kemudian dia harus hafiz Quran, dia harus hafal sekian juz, dia harus khatam kitab ini kitab itu. Ini
susah, cari yang perfect itu susah. Baik agamanya, baik fisiknya, itu susah sekali. Maka jangan persulit diri, ikuti saja kriteria yang mudah dari Allah dan Rasulnya dalam mencari jodoh. Apa itu? Baik agamanya, orang yang beriman, orangnya orang soleh, ya kan? Kalau ikhwan, kalau akhwat solihah, ya kan? Kemudian akhlaknya baik, itu sudah cukup, ya kan? Tidak perlu yang super perfect, karena Anda tidak akan pernah menemukan yang seperti itu, ya. Nah, ini mempersulit. Akhirnya orang tuh susah nikah. Kenapa? Dia ini kayak kurang nih, nggak jadi. Ini kayaknya nggak jadi. Akhirnya berapa kali nggak jadi, kenapa? Mempersulit diri. Ya, cari yang mudah saja. Anda nikah mau apa sih? Mau ibadah, ya sudah, cari orang yang mempermudah Anda untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Ya, itu mudah sekali, simpel sekali. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang baik, cara yang baik dalam menjemput jodoh adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu apa? Kalau Anda ketemu orang yang baik agamanya, kemudian baik akhlaknya, baik imannya kepada Allah, kemudian dia soleh, ikhwan, akhwat solihah, maka ya sudah, jalani saja prosesnya. Kalau jodohnya nikah, seperti itu. Ini maksudnya bersyukur tuh seperti ini. Artinya kalau sudah ada di depan Anda orang yang memang sudah layak secara kriteria yang akan mendukung ibadah Anda, ketaatan Anda kepada Allah, ketakwaan Anda pada Allah, sudah nikah saja. Ya. Secara fisik mungkin Anda memandangnya tenang, tentram, ya, seperti itu. Sudah nikah. Jangan sampai mencari yang hafalannya cuma juz 30 ya gitu ya. Saya mau yang khatam seluruhnya, cari lagi, akhirnya nggak akan sampai ketemu gitu ya. Ya. Atau kok dia kurang putih ya, cari lagi yang lebih putih. Akhirnya nikah dengan orang yang justru agamanya kurang, saya fisiknya bagus. Akhirnya terus dia tuh sulit menikah. Kenapa? Ini nggak bersyukur dengan apa yang Allah tuh sudah ngasih ini loh, ini sudah bagus, ya sudah, jalani saja gitu ya. Proses saja, bismillah nikah. Insya Allah mudah. Ya. Nah itu ya, jadi ikhwan wal akhwat fillah, para sahabat peserta workshop yang dirahmati Allah Ta'ala, ya ini ya, yang keempat ya, kiat untuk mudah menikah yaitu jemput jodoh dengan baik, dengan yang halal dan tidak mempersulit diri, dan syukuri kalau sudah ketemu, langkah saja. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima ya, kiat untuk menikah dengan sangat mudah insya Allah. Ya, tentu sekali lagi semuanya dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah, yaitu senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Salah satu hal penting untuk dapat mengabulkan hajat, memudahkan urusan termasuk dalam perkara menikah ya, dan menjemput jodoh adalah senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dialah yang menggenggam segala urusan dan maha mengabulkan semua doa dan permohonan. Itu Allah SWT. Maka jangan kita lupakan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat, kata Allah. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan orang yang berdoa bila dia memohon kepadaku. Aku kabulkan, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka memenuhi segala perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam jalan yang lurus. Al-Baqarah 180. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku kabulkan mereka. Al-Ghafir ayat 6. Jadi Allah Ta'ala itu menjamin kalau berdoa pasti dikabul. Hanya saja harus diingat, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu mengatakan doa kalian itu pasti dikabul, ya, pasti dikabul asal ya itu ada persyaratnya, ya, misalnya tidak makan yang haram, tidak pakai pakaian yang haram, ya makanya tadi disebutkan dalam Al-Baqarah itu
penuhi perintah Allah dan beriman. Nah, kalau nggak beriman, kalau nggak taat pada Allah, ya nggak akan dikabul. Nah, kalau itu terpenuhi, insya Allah pasti dikabul. Ya, kemudian juga ada pada doa juga dijaga, pasti dikabul, insya Allah. Ya. Nah, cuma ada beberapa kemungkinan kata Rasulullah. Yang pertama dikabul sesuai dengan hajat, kemudian yang kedua atau dihindarkan dari musibah, ya, atau yang ketiga disimpan di akhirat. Nah ini, ya, ini ada 3 kemungkinan ya. Cuma ya tentu kita berharap langsung dikabulkan. Nah, hanya saja selain doa kita juga harus tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Serahkan urusan kita kepada Allah. Serahkan urusan pernikahan, jodoh itu kepada Allah. Bagaimana hasilnya setelah kita berusaha, berikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Yakin Allah tetapkan yang terjadi adalah jauh lebih baik dari yang kita inginkan. Sekali lagi, kita harus yakin bahwa segala yang Allah tetapkan terjadi itu jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Ya, tentunya dengan tetap ikhtiar secara benar, ya. Bukan berarti pasrah, ya sudah tawakal aja udah di rumah tiduran nanti datang sendiri jodohnya. Ya enggak juga seperti itu gitu ya. Harus ada ikhtiar yang benar sesuai syariat dan ikhlas karena Allah. Maka insya Allah akan mencukupkan sendiri. Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya target, saya pengen nikah dengan si ini, dengan si dia, itu boleh. Tapi ingat, kita harus bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Kita serahkan kepada Allah. Kalau memang Allah tetapkan itu bukan si dia atau tidak sesuai yang kita inginkan, kita yakin yang Allah tetapkan itu jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Yakin. Karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Karena tidak penting ya yang kita inginkan terjadi. Ya, ini saya kutip pernyataan Kiai Haji Abdullah bin Nasir. Beliau, tidak penting yang kita inginkan terjadi, yang penting yang Allah inginkan terjadi. Karena yang kita inginkan terjadi belum tentu baik untuk kita. Sedangkan Allah inginkan terjadi pasti baik untuk kita. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tidak tahu apa. Ya, karena Allah Maha tahu segala, kita ini jahil, kita ini terbatas pengetahuannya tentang yang baik dan yang buruk. Maka yakin Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Dan yakin apa yang Allah tetapkan meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yakinlah itu yang terbaik. Maka ini yang namanya tawakal, meyakini yang di tangan Allah itu jauh lebih baik yang ada di tangan kita gitu ya. Yakin gitu ya. Seperti itu. Kita serahkan kepada Allah. Nah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluan kita, termasuk masalah jodoh, pernikahan. Allah mudahkan. InsyaAllah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Dalam surah Al-Talaq ayat 3. Allah cukupkan. Allah menjamin. Pasti Allah mudahkan. Nah, demikian ya sahabat peserta workshop ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, 5 hal ya yang bisa dijadikan kiat ya, yang bisa diamalkan ya agar mempermudah proses pernikahan. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah menjadi pribadi yang bertakwa, berusaha agar Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, luruskan niat ya. Luruskan niat, pastikan kita ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapkan, pantaskan diri kita, spiritualnya, ilmu pengetahuan pernikahannya, mental, emosional, finansial, dan sosial, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, jemput jodoh dengan cara yang baik, dengan yang halal, tidak mempersulit diri dengan kriteria yang menyusahkan ya. Kemudian senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan kawan-kawan yang pengen menikah dimudahkan Allah Ta'ala, dikabulkan hajat dan permohonannya, dan dimudahkan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.